perlu nggak sih kita pakai sunscreen? Terus yang perlu pakai itu cowok perlu nggak sih, atau cewek doang yang perlu, atau justru anak-anak doang yang perlu, atau justru orang dewasa yang perlu? Hai guys, kalau kamu baru di sini, salam kenal, aku Michelle. Aku sebenarnya dokter gigi periodontis dari Indonesia, dan mungkin kalau kalian latar belakang kalian bakal tahu kalau aku tuh mental health. Oke, hari ini aku bakalan ngomong atau share tentang sunscreen. Sunscreen itu tabir surya, dimana dia berfungsi untuk melindungi tubuh kalian. Apakah dibutuhkan oleh semua orang? Iya. Di segala jenis umur? Iya. Cowok ataupun cewek? Iya. Bahkan bayi pun seharusnya butuh. Terus, pertanyaan lainnya, kalau misalnya aku udah pakai kaos lengan panjang, aku sudah pakai payung, atau aku pakai kacamata hitam, aku pakai topi, masih perlu gak sih aku pakai sunscreen? Perlu dong, karena sinar matahari itu dia bisa mantul dari berbagai macam permukaan. Jadi kalaupun kalian pakai payung, itu cuma melindungi sinar matahari yang dari atas. Tapi sinar matahari dari tempat lain, jatuh tempat lain, misalnya di jalan, dia bisa mantul kembali ke atas. Jadi kalian masih bakalan tetap dapat efek buruk dari sinar matahari. Oke, jadi UV dari sinar matahari itu yang bakal ngerusak kolagen di kulit kalian, dimana kolagen itu sangat penting buat mempertahankan elastisitas kulit dan fungsi kulit sebagai pertahanan luar tubuh gitu loh. Jadi pakai sunscreen itu sangat penting. Dan aku gak tahu ya, mungkin nggak banyak orang tahu gitu loh, tapi sebenarnya para dokter kulit sudah selalu menyarankan kalian untuk pakai sunscreen atau tabir surya, sama dengan dokter gigi yang menyarankan kalian untuk sikat gigi 2 kali sehari ya. Oke, aku bakalan langsung aja. Brand yang aku sering pakai itu buat badan, aku sering pakai Banana Boat. Ini yang udah habis, aku nyoba pakai yang baru. Biasanya aku beli itu yang kids, SPF-nya minimal 50 ya. Dan juga ini aku senang pakai ini kenapa? Karena dia selalu water resistant, jadi dia tahan air. Tapi apakah berarti kalau misalnya kalian renang, terus setelah kalian renang kalian keluar nggak perlu pakai sunscreen lagi? Perlu, karena kalau misalnya kegesek atau kena air, sunscreen itu bisa hilang. Jadi memang ada waktunya dia bertahan, tapi nggak selama itu. Kalau bisa ya tiap kali keluar dari air kalian reapply lagi, dan tiap 1 atau 2 atau 3 jam, maksimal 2 jam lah, itu kalian harus ngulang pakai sunscreen lagi. Oke, itu yang aku sering pakai untuk badan. Terus yang sering aku pakai untuk muka, sebenarnya yang untuk badan tuh bisa juga kalian pakai untuk muka ya. Cuman mungkin kalau cewek kelihatannya itu rodo gimana ya, agak nggak enak gitu lah, atau kerasa terlalu tebel atau terlalu lengket, mungkin seperti itu. Jadi sekarang memang banyak sunscreen yang khusus untuk wajah. Nah, salah satu yang aku sering pakai itu ini, Skin Aqua UV Moisture Milk. Jadi ini banyak jenisnya, tapi aku suka pakai yang biru ini, SPF-nya 50. Konsistensinya itu kayak lotion, dan dia tuh kayak encer banget. Kalau kamu pakai itu rasanya kayak nggak pakai apa-apa. Nggak meninggalkan white cast juga. White cast itu warna putih-putih kalau misalnya kalian pakai tabir surya. Jadi ini enak banget, nggak menyebabkan iritasi kulit, dekat mata pun nggak apa-apa, dia nggak menyebabkan perih atau rasa terbakar gitu loh. Jadi ini enak banget dipakai. Aku sering pakai ini. Kalaupun kadang aku emang nggak suka pakai make up ya, tapi kalau misalnya aku pakai paling nggak riasan lah, blush on atau apa, atau eyeshadow dikit gitu. Itu kalau terus siangnya aku perlu pakai tabir surya ulang, itu aku pakai ini tuh dia nggak ganggu make upku sama sekali, yang walaupun make upku tuh make up tipis gitu loh. Aku nggak tahu untuk make up tebel ya, tapi kalau buat kalian cowok-cowok ini enak banget. Ini enak banget karena nggak pakai apa-apa. Selain itu aku pakai ini juga, terutama kalau kulit kalian minyak kan. Ini enak banget karena hasil akhirnya itu matte finish, jadi dia itu matte hasilnya, nggak terlalu nggak ceket, nggak terlalu apa ya, intinya bagus gitu loh matte-nya. Tapi ini meninggalkan sedikit warna putih-putih dari sunscreen. Kalau misalnya kalian punya kulit yang cenderung gelap, mungkin pakai ini bakal mengganggu karena bakal kelihatan kayak pakai bedak putih-putih gitu. Kelihatan banget sih kalau pakai ini. Tapi ini bagusnya dia water resistant.
Terus yang lain lagi juga, ini mineral sunscreen. Jadi biasanya untuk orang-orang yang kulitnya sensitif, mineral sunscreen tuh jauh lebih bagus. Cuman ini meninggalkan warna putih yang mengganggu banget. Sampai kulit kalian tuh kelihatan kayak pakai bedak putih gitu loh. Itu ganggu banget sih. Tapi dia ini tahan keringat dan tahan air. Jadi aku biasanya pakai ini cuma di rumah aja sih. Kalau keluar kayaknya enggak banget deh. Terus lagi ini aku dapat brand ini made in Filipina, dari Filipina. Aku dapat waktu itu dari temannya mama ngasih ke aku. Ini bisa beli kok di sini, di toko-toko online udah banyak. Tapi ini cuma SPF 30. Jadi kalau SPF 30 biasanya cuma buat di dalam ruangan aja. Tapi kalau misalnya kalian keluar ruangan, minimal pakai SPF 50 ya. Jadi kalau bisa ya SPF-nya lebih tinggi, terus tiap 2 jam harus diulang lagi gitu loh. Nah, ini konsistensinya itu kayak pasta, jadi kayak lotion yang agak tebel gitu, dan dia meninggalkan sedikit warna putih. Tapi di kulit itu efeknya, kalau aku sih lebih seneng sih, karena dia lebih kayak meratakan warna kulit gitu loh. Tapi mungkin kalau untuk yang kulitnya lebih gelap, aku kurang tahu apakah hasilnya dia bisa ngeblend sebagus itu apa enggak. Dan hasil akhirnya juga matte. Terus ini brand Indonesia, brand lokal banget yang aku seneng, Azarin sunscreennya. Aku memang belum nyoba yang lain sih, tapi ini aku seneng banget. Yang ini tuh gel bentuknya, dan bener-bener berasa kayak nggak pakai apa-apa. Karena gel, kalau dibandingin yang Skin Aqua tadi, ini tuh masih bentuknya kayak lotion. Jadi kayak ngolesin lotion gitu. Tapi kalau ini tuh lebih ringan lagi, kayak bener-bener nggak pakai apa-apa. SPF-nya 45, cuman aku kurang tahu, kayaknya ini nggak tahan air. Kalau yang ini masih, katanya sih ada yang bilang ini tahan air. Jadi ini oke. Tapi yang barusan dia buat lagi itu Tone Up Mineral Sunscreen-nya Azarin. Jadi bedanya sama yang ini tuh lebih kayak buat kulit kamu tuh kelihatan lebih sehat gitu loh. Jadi walaupun ada warna putih-putihnya, tapi membuat kulit kamu tuh malah merata gitu loh. Aku gak ngerti gimana ngejelasinnya, cuman dari reviewnya orang-orang pun tuh kayak banyak yang ngomong kalau misalnya ini tuh bagus banget di muka. Jadi membuat kulit kalian tuh terlihat sedikit lebih cerah dan tampaknya sehat, nggak kusam gitu loh. Jadi aku seneng banget pakai ini nih, SPF 50 dari Azarin Tone Up Mineral Sunscreen. Terus brand yang ini paling mahal sih menurutku yang pernah aku pakai, cuma buat sunscreen doang, itu La Roche-Posay. Asalnya dari Prancis, dari Eropa. Terus yang aku pernah coba itu ini yang fluid. Aku cuma coba sampelnya doang. Oke aja sih. Ini konsistensinya kurang lebih kayak Skin Aqua. Cuman ini water resistant setauku. Cuma karena mahal, jadi kenapa beli ini gitu. Kalau mampu ya nggak apa-apa, beli aja, bagus soalnya. Ini dia punya banyak bahan aktif sunscreen yang mungkin sunscreen yang tadi aku sebutkan itu mereka nggak punya. Terus aku suka yang ini yang brandnya warna hijau itu, dia itu anti shine atau anti brilliance. Jadi buat yang kulitnya minyakan, ini tuh hasil akhirnya bagus banget gitu loh, bisa bikin mattifying muka kamu. Aku senang pakai ini sih. Terus satu lagi yang terakhir yang baru keluar itu ini La Roche-Posay UV Immune, SPF-nya 50. Jadi kalian lihat ya, ini SPF 50, ini juga SPF-nya 50, minimal 50 kalau pakai keluar, karena aku selalu pakai sehari-hari. Ini bagus banget. Kenapa? Karena dia punya UV Immune. Jadi mereka mengembangkan teknologi di mana mereka bisa mempertahankan kulit kalian dengan menggunakan ini itu dari panjang gelombang sinar UV yang lebih dari 400 nanometer. Jadi sunscreen yang udah dari pasaran hingga saat ini itu mereka cuma bisa melindungi kulit kalian sampai panjang gelombang sinar UV 400 nanometer. Tapi dengan ini mereka bisa memberikan proteksi lebih, misalnya 450 atau 500, mereka masih bisa melindungi. Jadi otomatis ini jauh lebih bagus daripada brand-brand lain yang ada di pasaran gitu loh. Memang harganya jauh lebih mahal sih, tapi kalau memang kalian maksudku kalau buat muka aja ini masih worth it sih sama kandungan yang dia punya.
Tapi kalaupun nggak beli ini juga nggak kenapa-kenapa gitu loh ya kan, sama-sama masih sunscreen. Asal yang penting tuh kalian pakai sunscreen yang mau kalian pakai tiap hari dan juga dipakai kembali tiap 2 jam. Jujur aja kalau aku gak juga sih, kadang aku juga nggak apply tiap 2 jam. Kadang udah ribet di luar juga nggak kepikiran untuk masang sunscreen lagi, apalagi sekarang kan maskeran ya. Cuman biasanya aku membantu dengan pakai payung lah atau pakai protektor lah. Misalnya kalau di mobil tuh kalian pakai yang ada filter UV-nya gitu loh. Jadi paling nggak membatasi kulit kalian tuh kontak dengan sinar matahari, karena di dalam ruangan pun itu sinar matahari itu bisa masuk dari jendela, sinar UVA-nya. Jadi memang walaupun di dalam ruangan kalian tetap harus pakai sunscreen gitu. Terus kalau misalnya kalian tanya sunscreen mana yang aku paling seneng atau yang aku rekomendasiin, menurutku ini sama ini. Enggak ding, ini sama ini ding. Soalnya ini hasil akhirnya di muka tuh bagus banget. Kalau ini memang hasil akhirnya di muka nggak sebagus ini, cuman proteksinya dia tuh jauh lebih tinggi. Jadi aku seneng banget yang ini. Aku seneng banget kalau lagi maksudnya nggak perlu make up atau person di depan orang, cuman ngerjain pasien doang pakai ini tuh oke gitu loh. Tapi kalau ini lebih ke kalau misalnya aku ketemu sama teman-teman atau hangout, karena dia kayak bisa membaurkan bekas-bekas jerawat atau apa gitu yang udah tipis ya. Ini aja kalian, aku nggak pakai ini sih, tapi bekas jerawat yang masih baru yang warnanya coklat merah itu memang nggak bisa hilang. Cuman kalau yang udah tipis-tipis tuh pakai ini tuh kayak bisa lebih ngeblend gitu loh. Jadi itu sih rekomendasiku. Kalau buat kalian cowok-cowok yang males banget pakai sunscreen, yang takut rasanya lengket-lengket, aku rekomen pakai ini atau ini atau ini, karena ini tiga-tiganya itu kayak kalian nggak pakai apa-apa. Kalau kalian mau beli yang punyanya La Roche-Posay itu boleh juga, tapi memang harganya jauh lebih mahal daripada yang lain-lainnya ini gitu loh. Udah sampai gitu aja kali ya. Semoga kalian mendapatkan sesuatu ya dari aku sharing tentang sunscreen ya. Jadi memang pakai sunscreen itu perlu, sama seperti kalian perlu nyikat gigi 2 kali sehari. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. See you.